Yang pertama, alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah Wemos D1, protobot, lampu LED ukuran 5 mm, kabel jumper dan resistor, dan kabel USB penghubung antara aplikasi Arduino yang akan kita gunakan dengan Wemos D1-nya. Baik, kita langsung saja melakukan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan Wemos D1-nya ke aplikasi Arduino kita. Yang pertama kita hubungkan dulu kabelnya antara yang kita gunakan, laptop maupun komputer nantinya, menggunakan kabel USB. Dan apabila sudah terhubung, maka lampu di Arduino ini akan menyala. Dan akan ada notifikasi di laptop kita yang menandakan bahwa sudah terhubungnya Wemos ke aplikasi Arduino-nya. Kemudian kita memilih di dalam aplikasi Arduino-nya di Tools, kita memilih boardnya ESP8266, yaitu Lolin Wemos D1R1. Dan perlu diperhatikan juga di bagian portnya, diperhatikan di port sebelah mana, COM berapa yang terhubung, karena apabila tidak sesuai nanti tidak akan berjalan programnya ke Wemos yang kita gunakan. Seperti di sini saya menggunakan port COM 4. Kemudian setelah kita melakukan menghubungkan antara Wemos dengan aplikasi Arduino kita yang di laptop kita, sekarang kita membentuk rangkaiannya. Rangkaiannya akan saya buat seperti yang pertama dulu, kita hubungkan satu kabel jumper di port GND dan dihubungkan di protobotnya di posisi negatif. Kemudian 3 kabel lainnya dipasang berurutan antara D11, D12, dan D13. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan gambar di mana portnya yang akan dihubungkan dengan kabel jumpernya, sehingga tidak terjadinya kesalahan. Baik, berikutnya kita hubungkan kabel jumper ini ke protobot kita. Terserah di mana saja, asalkan yang penting nanti yang perlu diperhatikan yaitu adalah segaris antara antara kabel jumper, resistor, dan juga lampu LED-nya. Dan untuk memasukkannya dipastikan bahwa kabel jumpernya agak tertanam di protobotnya ya. Nah, kemudian kita memasangkan resistornya ke titik yang searah, lubang yang searah dengan kabel jumpernya, karena nanti kita gunakan untuk menghubungkan antara lampu LED-nya dengan sumber arusnya. Nah, kira-kira resistornya akan terhubung seperti contoh yang satu ini. Dan begitu juga lakukan di posisi kabel jumper yang lain hal yang serupa. Nah, setelah
ketiga resistor sudah terhubung semua, berikutnya kita akan menghubungkan lampu LED-nya antara titik yang searah ini, garis searah ini, agar arusnya tetap mengalir. Karena di sini sebelumnya saya sudah melakukan programnya, jadi saya cabut sebentar agar tidak terganggu. Lakukan juga pada dua lampu LED lainnya hal yang sama. Dan diperhatikan bahwa lampunya ini harus searah semua dengan kabel-kabel yang dengan resistor dan kabel jumper yang dihubungkan sebelumnya. Karena apabila kalau misalnya kita tidak searah posisinya, nanti yang terjadi tidak akan terhubung dayanya ke menuju lampu LED-nya. Nah baik, sekarang kita akan melakukan tes pada praktek pada tugas kali ini, yaitu melakukan blink LED pada rangkaian yang telah kita buat tadi. Yang pertama kita melakukan coding seperti yang tertera di sini. Apabila kurang jelas nanti akan saya tampilkan di videonya tentang coding ini. Dan setelah kita coding, selanjutnya kita dilakukan save seperti biasa. Dan setelah di save, baru kita lakukan upload. Dan kita tunggu selama beberapa saat untuk dilakukannya compile. Dan ketika sudah berjalan, nanti bisa kita perhatikan bahwa sedang terjadi proses dan akan berhasilnya lampu LED ini melakukan blink selama 1 detik. Seperti yang tertera pada coding kita kali ini, yaitu delaynya sebanyak 1000. Delay 1000 itu sama dengan 1 detik, 1 sekon. Nah, seperti inilah hasil dari percobaan yang pertama. Nah, masih di rangkaian yang sama, sekarang kita akan melakukan blink secara berurutan dari kiri ke kanan, dari lampu yang warna merah ini ke warna kuning dan ke merah, dan kembali lagi ke warna merah yang pertama. Codingannya akan saya tampilkan juga seperti codingan yang pertama. Codingan yang pertama langsung saja kita coba upload ya. Kita tunggu compile-nya beberapa saat. Dan sudah itu akan terjadi proses seperti ini, tunggu hingga 100%, dan hasilnya akan seperti ini. Jadi lampunya akan menyala secara bergantian dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sehingga itu akan terus terjadi. Nah, demikianlah hasil praktek dari tugas sensor dan transducer tugas rutin yang pertama. Semoga ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Salam dari saya Gita Arotazebua dari kelas PTIKB. Terima kasih dan sampai jumpa.